Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatona, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Ratu. Ya, Ibu. Yang dalam kesempatan kali ini akan saya lakukan observasi. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Ratu. Selamat siang, Bu Ratu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Bu Ratu. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya ya, mewawancarai Ibu Ratu tentang persiapan Ibu Ratu melaksanakan supervisi atau observasi di kelas ya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu Ibu Ratu kan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran besok ya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu berikan atau Ibu laksanakan di kelas Ibu? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Jadi tujuan yang akan Ibu berikan kepada siswa Ibu ya, itu menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana ya. Oke, untuk selanjutnya nih Bu, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Yang ingin saya capai yaitu ingin dapat memfasilitasi minat belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi dan menciptakan budaya positif saat pembelajaran. Jadi area pengembangan yang akan Ibu capai yaitu pembelajarannya lebih ke yang pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu memfasilitasi siswa sesuai minat bakatnya ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Bu, strategi yang akan Ibu persiapkan untuk pembelajaran Ibu di kelas seperti apa? Strateginya itu melalui pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat belajar siswa, nanti dikelompokkan sesuai dengan minatnya, nanti ada yang ke visual, audio, dan kinestetiknya sesuai dengan minatnya, dan memfasilitasi sesuai dengan minatnya menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Nah, yang selanjutnya itu melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode diskusi, bernyanyi, dan pengamatan juga penugasan. Oke, jadi strategi yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran Ibu di kelas yaitu tentang gaya belajar siswa ya. Ibu akan mengelompokkan siswa ya sesuai minat mereka ya. Dan juga akan melakukan diskusi kelompok dengan pembelajaran yang tentunya Ibu harapkan pembelajaran itu akan menyenangkan bagi siswa ya. Dan ketika pembelajaran itu sudah menyenangkan, itu akan memotivasi siswa tersebut ya Ibu ya. Luar biasa sekali ya. Oke, wah, percakapan kita kali ini luar biasa ya. Saya juga dapat mengetahui langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu terapkan besok di kelas ya. Insya Allah saya akan mendampingi Ibu di kelas. Dan Ibu jangan bosan, jangan sungkan ketika saya berada di dalam kelas. Saya bukan menilai, bukan mengoreksi, saya hanya mendampingi Ibu ya. Oke. Untuk kurang lebihnya mungkin ini saja dari saya pada kesempatan siang hari ini. Mungkin saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang hari ini mau pimpin doa? Boleh. Hati pimpin doa di depan. Sehat. Doa mulai.
Nah, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Hari ini kita akan belajar dan melakukan percobaannya tentang sifat-sifat cahaya. Guru akan menampilkan sebuah video simak. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan patah seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus. Dari video tersebut, ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Lutfi ada. Ada cahaya, nama saya menembus kamar. Baik, kata Lutfi, kenapa bisa ada cahaya menembus kamar? Nah, Lutfi, kenapa cahaya bisa menembus kamar? Karena ada salah satu sifat cahaya yang dapat merambat lurus, ya, itu kenapa cahaya itu bisa masuk ke dalam kamar Lutfi. Baik anak-anak, guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kita akan melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Sekarang berdiri dulu. Duduk senang, berdiri senang, berkeliling mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. Buatlah kelompok. Baik, sudah ya, sudah bersama kelompoknya masing-masing. Sudah bersama kelompoknya masing-masing. Sudah, baik, duduk kembali ke tempatnya. Kalian sudah membuat kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kita akan melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Nah, baik anak-anak, sebelum melakukan percobaan sifat-sifat cahaya, guru akan menjelaskan petunjuk percobaan melakukan sifat-sifat cahaya. Pertama, di sini Bu Guru sudah sediakan nomor kegiatan kalian ya. Selama mengikuti kegiatan ini, nanti kalian akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam percobaan ya. Di sini Bu Guru sudah menyediakan bahan-bahan untuk percobaannya. Ada apa ini namanya? Air dalam gelas ya. Terus apa lagi bahannya? Nah, ini apa nih? Pensil. Dan ini ada apa bahannya? Air, sabun. Nah, setelah kalian mengetahui bahan dan alat sebelum kita melakukan percobaan, langkah yang akan kalian lakukan pertama. Di sini ada percobaan pertama. Nah, sudah Bu Guru jelaskan dengan lengkap cara dan langkahnya ya. Setiap kelompok maju ke depan untuk melakukan percobaan. Nah, percobaan apa? Nah, di pos pertama. Baik, apa yang terjadi di percobaan pertama ini? Merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus kemana? Ke dalam kardus. Baik. Nah, dari percobaan kedua apa yang terjadi? Mantul. Cahaya dapat dipantulkan. Oke, apa yang terjadi di percobaan ketiga? Cahaya dapat menembus benda bening.
benda-bendi sehingga coba nyalain lagi. Nah, sehingga cahayanya dapat terlihat ya. Apa yang terjadi di percobaan 4 ini? Pensilnya patah ya, terlihat patah ya. Nah, sifat cahaya apa ini? Biaskan. Nah, apa yang terjadi di percobaan ini ketika senter terkena kaca di dalam air? Cahaya dapat diuraikan. Bagus. Ini ketika sabun ketemu dengan cahaya, dibantukan dengan cahaya. Bentuk bayangan pintar. Bayangan apa yang ada? Pelangi. Baik. Setelah kita melakukan percobaan tadi, sekarang kelompok mana yang mau mulai dulu untuk mempresentasikan hasil percobaannya? Baik, kelompok Hafi maju. Sekali presentasinya, kita kasih tepuk salut. Terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, siapa yang mau presentasikan terlebih dahulu? Baik, Tri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan dari saat cahaya senter diarahkan pada lubang garis yang sejajar. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada Tadi kita sudah melakukan percobaan dan kalian sudah mempresentasikan ke depan. Sudah bagus ya, sudah hebat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Sifat cahaya. Beberapa mau tahu masih ingat nggak sifat-sifat cahaya itu apa aja? Kita nyanyikan ya dalam lagu ya. Iya. Bagus, pintar. Tadi apa sih sifat-sifat cahaya yang pertama? Yang kedua? Sudah bagus ya. Baik, untuk materi kita yang akan datang, kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet ya. Baik, sebelumnya Bu Guru ingin membaca doa. Nanti ya, besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masih bersama saya Fatona, calon guru penggerak angkatan 10, beserta rekan saya Ibu Ratu Fakria SPD. Dan kali ini kami didampingi oleh Ibu Siti Nur Asia selaku pengajar praktik. Selamat bergabung Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Semoga Ibu betah ya mendampingi saya dalam kegiatan ini. Ya. Kegiatan ini bertujuan yaitu untuk melakukan percakapan pasca observasi yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas 5 dan juga untuk menentukan rencana tindak lanjut ke depannya. Baiklah, kita langsung saja ke Bu Ratu sebagai guru yang telah saya observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fat. Bagaimana Bu Ratu? Tetap semangat? Semangat, Bu Fat. Alhamdulillah semangat ya Bu pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Bu Ratu, kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya ingin ngobrol nih Bu ya. Ngobrol-ngobrol tentang observasi yang telah saya laksanakan di kelas Bu Ratu kemarin ya Bu ya. Jadi nih, setelah Bu Ratu kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saya ingin bertanya beberapa hal nih ya terkait kegiatan kemarin. Salah satu pertanyaannya pertama yaitu saya pengen mengetahui bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin di kelas. Alhamdulillah perasaan saya cukup senang, sangat senang ya Bu ya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah senang ya Bu ya, meskipun ada saya ya Bu ya, tapi tidak canggung ya, luar biasa Ibu. Oke, baik Bu, berikutnya nih Bu ya, bisa tidak Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin di kelas? Baik Bu Fat, proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas diantaranya mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, kehadiran siswa, berdoa, persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di kegiatan intinya saya melakukan pertanyaan pemantik sebelum ke materi yang akan dituju, terus menayangkan video pembelajaran. Setelah itu proses tanya jawab dan proses diskusi dengan membagi dengan beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang kinestetik, ada yang audio, dan ada yang visual. Nah, selanjutnya ada kegiatan presentasi di mana siswa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Proses selanjutnya ada kesimpulan ya dari anak untuk menentukan materi hari ini. Dan di kegiatan penutup ada kegiatan penguatan. Saya bersama siswa melakukan penguatan dan menginformasikan materi yang akan dilaksanakan ke depan, dan doa, begitu juga salam. Wah, luar biasa ya langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu Ratu lakukan di kelas. Ini juga sesuai dengan catatan saya bahwa Bu Ratu itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Bu Ratu juga memfasilitasi siswa sesuai minat dan gaya belajarnya ya. Di situ juga Bu Ratu berusaha menampilkan konten berupa pembelajaran video ya. Kemudian Bu Ratu mengelompokkan kelompok siswa sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Baiklah Bu Ratu, untuk selanjutnya nih ya Bu. Tadi kan Ibu sudah menceritakan langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Kira-kira ada tidak hambatan yang memang dirasa oleh Bu Ratu ketika Bu Ratu melaksanakan pembelajaran tersebut? Ada ya Bu ya hambatan ketika di kelas melakukan pembelajaran, yaitu ketika diskusi di anak itu masih terlihat pasif karena kelompoknya sangat besar, jadi masih ada beberapa siswa yang masih pasif. Oh, jadi ketika Bu Ratu mengelompokkan siswa itu karena kelompoknya lebih dari 4 atau 5 ya, jadi kelompok besar ya. Jadi masih terlihat atau masih terdapat anak yang pasif ya, tidak mau bergabung dengan temannya ya dalam kelompok. Nah, kira-kira Ibu punya solusi tidak untuk menangani hambatan tersebut?
Untuk solusinya yaitu nanti ketika pembelajaran yang akan datang, saya akan mengelompokkan lagi dari kelompok yang besar menjadi kelompok yang lebih kecil terdiri dari 3 sampai 4 anak agar anak yang pasif ini terdorong dan termotivasi untuk lebih aktif ke depan. Oke, jadi Ibu sudah menemukan solusinya ya. Jadi Ibu akan berusaha membagi kelompok kecil ya, supaya anak yang tadinya pasif menjadi aktif ya. Oke, baiklah Ibu. Nah, lalu nih pertanyaan saya selanjutnya. Kira-kira kapan ya Ibu akan mulai action itu untuk memperbaiki hambatan-hambatan Ibu tadi? Ya, untuk actionnya mungkin pada pertemuan yang akan datang, saya akan terapkan hasil dari evaluasi pada pertemuan yang kemarin. Oke, jadi mungkin pertemuan yang datang ya Bu ya? Oke, dalam minggu ini ya Bu ya, Ibu akan action menerapkan solusi dari Ibu yang tadinya kelompok besar itu ada yang pasif, Ibu akan membagi kelompok kecil ya. Baiklah Bu, wah ini sangat luar biasa ya Bu. Dari apa yang kemarin saya amati juga berdasarkan hasil percakapan kita juga tadi, alhamdulillah secara keseluruhan sudah baik ya Bu ya. Kemudian ke pengembangan diri ya Bu ya. Untuk pengembangan diri, di sini kira-kira aktivitas pengembangan diri apa yang akan Ibu lakukan Bu? Aktivitas pengembangan diri yang akan saya lakukan yang pertama meningkatkan kompetensi diri dan pembelajaran yang mungkin kepada murid. Masih ada Bu? Oh itu, berarti aktivitasnya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya, serta tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Oke, kemudian tujuan yang hendak dicapai apa dari aktivitas pengembangan diri Ibu itu? Tujuan yang akan saya capai itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa menjadi aktif dan mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan dengan baik. Wah, dari tujuannya saja sudah luar biasa ya Bu ya. Ibu itu ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi serta menyenangkan bagi siswa ya, agar siswa yang tadinya pasif menjadi aktif. Ini luar biasa, tentunya dengan berbagai macam metode ya Bu ya. Nah, untuk ukuran keberhasilannya nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa nih Bu? Skala keberhasilannya 9. 9, wah luar biasa, ini sudah mendekati 10 Bu. Luar biasa ya, semoga semuanya lancar ya Bu ya. Oke, pendukungnya kira-kira apa ini Bu untuk kegiatan ini? Pendukungnya itu semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid yang ikut terlibat. Oh, jadi ada kepala sekolah, Iya. rekan sejawat tentunya yang membantu ya Bu ya. Kemudian murid sebagai kita untuk pembelajaran kita ya, itu tentunya karena pembelajaran kita juga intinya ingin berpihak pada murid ya Bu ya. Nah, untuk waktunya sendiri kira-kira Ibu bisa menentukan tidak? Waktunya 1 bulan Bu. 1 bulan Ibu akan menerapkan pembelajaran, jika berhasil Ibu akan lanjut ya, komitmen ya Bu ya. Iya, Bu. Oke. Nah Ibu, dari hasil percakapan kita kali ini kira-kira Ibu bisa menyimpulkan tidak apa kira-kira hasil percakapan kita? Dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa saya sudah menemukan solusi melalui permasalahan saya tentang pembentukan kelompok besar yang terlihat anak masih pasif. Nah, saya mendapatkan solusi yaitu dengan membagi kelompok besar tersebut menjadi kelompok lebih kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 anak. Dan agar anak yang pasif ini dapat aktif kembali gitu dengan kelompoknya. Begitu saja Bu. Oke, kesimpulan dari Bu Ratu seperti itu ya. Oke Bu Ratu, mungkin ini saja pertanyaan atau kegiatan pasca observasi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga telah kemarin mendampingi Bu Ratu di kelas ya, dan Bu Ratu saya perhatikan juga tidak canggung ya, dan alhamdulillah Bu lancar, Bu Ratunya lincah ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu yang telah membersamai kami dalam kegiatan pelaksanaan pasca observasi ini. Baiklah, demikianlah kegiatan pasca observasi dari saya dan rekan saya Bu Ratu. Semoga kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tak lupa saya saya meminta maaf bila ada kekurangan dalam kegiatan ini.
Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Ibu. Sama-sama.